Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Nah, selama pembelajaran di rumah aja, bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah, semoga teman-teman beserta bunda dan ayah selalu dalam lindungan Allah dan diberi kesehatan ya. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tema 3, benda di sekitarku, lalu subtema 2, wujud benda, pembelajaran 5, dan subtema 3, perubahan wujud benda di pembelajaran 1. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kakak memberikan tujuan pembelajaran dulu ya. Yang pertama, melalui ayo presentasikan, siswa dapat menghasilkan percobaan dengan tepat. Lalu, melalui ayo telaah, siswa dapat mengetahui sifat benda dan perubahan wujud benda dengan tepat. Lalu, melalui ayo eksplorasi, teman-teman dapat menghubungkan satuan panjang baku dengan tepat. Dan yang terakhir, melalui ayo rumuskan, teman-teman memahami kalimat tanya dengan tepat. Kita mulai ya pembelajarannya. Jadilah kita seperti air yang memberikan kesejukan dan ketenangan. Air mengajarkan sifat rendah hati dengan selalu mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Air mengajarkan kita untuk dapat bergaul dengan siapapun seperti bentuk air yang selalu menyerupai wadahnya. Nah, berikut ini adalah merupakan sifat-sifat benda cair teman-teman. Mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah dan menyerupai wadahnya. Kita lanjut teman-teman. Nah, benda cair ini yang menyerupai bentuk wadahnya. Misalkan teman-teman punya air, airnya akan dimasukkan ke dalam gelas, maka airnya akan berbentuk sesuai wadahnya yaitu gelas. Lalu teman-teman ingin memasukkan air. Nah, maka air ini akan mengikuti wadahnya yaitu mangkuk. Lalu jika teman-teman ingin memasukkan ke dalam botol, bentuknya akan seperti botol. Dan seterusnya ya. Nah, tadi adalah salah satu sifat benda cair yang menyerupai bentuk wadahnya. Apalagi ya sifat benda cair teman-teman? Ada yang tahu? Good job, benda cair mengalir ke tempat yang lebih rendah. Benda cair tidak bisa dipegang. Dan benda cair mempunyai berat. Nah, mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah seperti gambar di samping. Nah, teman-teman tahu tidak ini gambar apa? Good job, ini gambar air terjun teman-teman. Nah, sifat benda cair dari gambar berikut ini yang mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Perbedaan ketinggian yang jaraknya cukup jauh menyebabkan air turun dengan deras ya teman-teman. Nah, teman-teman, ini tadi adalah air terjun. Air terjun yang ini bernama Curug Cilember yang terletak di Desa Jogjongan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Nah, curug ini memiliki akses menuju lokasinya yang cukup mudah, sehingga banyak pengunjung untuk tertarik berwisata ke sana. Nah, teman-teman pernah bertamasya ke daerah pegunungan untuk melihat air terjun? Nah, berapa lama ya perjalanan yang ditempuh untuk sampai ke air terjun tersebut? Nah, perhatikan ya cerita berikut ini. Tamasya bersama keluarga. Pada hari Sabtu, Salman beserta ayah, bunda, dan adik bertamasya ke daerah Bogor.
tempat wisata yang ingin dikunjungi oleh Salman dan keluarganya yaitu air terjun yang merupakan wisata populer di daerah Bogor. Perjalanan yang ditempuh untuk ke air terjun tersebut jaraknya 50 km hingga menghabiskan waktu perjalanan 3 jam dari rumah Salman. Nah, sesampainya di sana, Salman dan keluarganya bersiap untuk makan siang yang sudah disiapkan oleh Bunda. Bunda Salman membawakan snack, makan siang, susu, es krim, dan minuman kemasan. Di sana, Salman dan adiknya spontan memuji ciptaan Allah tersebut karena keindahan air terjun itu. Nah, setelah membaca cerita tadi, nah kita jawab pertanyaan berikut ya teman-teman. Di mana tempat tamasya yang ingin dikunjungi Salman dan keluarganya? Ayo, tadi di mana tempat tamasya yang ingin dikunjungi Salman? Ya, good job. Tempat yang ingin dikunjungi air terjun yang terletak di daerah Bogor. Lalu, ini ada pertanyaan lagi, berapa lama jarak yang ditempuh perjalanan dengan kendaraan Salman dan keluarganya untuk berlibur ke air terjun? Jawabannya adalah jarak yang ditempuh dengan kendaraan adalah 50 km. Good job. Lalu, apa saja makanan dan minuman yang dibawa oleh Salman dan keluarganya untuk bertamasya? Jawabannya, makanan yang dibawa oleh Salman dan keluarganya adalah ada snack, makan siang, es krim, dan minuman kemasan. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nah, jarak yang ditempuh menggunakan kendaraan oleh Salman dan keluarganya 50 km ya teman-teman tadi. Lalu Salman bertanya kepada bundanya, 50 km berapa meter ya bunda? Lalu bundanya menjawab, 1 km sama dengan 1000 meter. Jadi kalau 50 km jadi berapa ya? Bantu Salman menghitung ya. 1 km sama dengan 1000 meter. Sebaliknya, 1000 meter sama dengan 1 km. Nah, ini perjalanan yang ditempuh dengan menggunakan kendaraan untuk sampai ke air terjun jaraknya adalah 50 km. Jadi 50 km sama dengan berapa ya teman-teman? Ada yang bisa bantu jawab? Good job! 50.000 meter. Lalu kemudian dilanjutkan dengan berjalan kaki sejauh 3 km 340 meter. Jadi 3 km 340 meter sama dengan berapa ya? Oke, good. 3.340 meter. Oke. Nah, teman-teman, ada yang tahu tidak ini gambar apa ya? Ya, ini merupakan meteran gulung atau meteran saku. Teman-teman, pasti di rumah punya ya meteran ini. Ayahnya pasti punya meteran gulung atau meteran saku ini yang bisa ditarik ini loh teman-teman. Oke. Meteran ini digunakan untuk mengukur benda yang panjangnya lebih dari 1 meter. Lalu, ukuran pada meteran saku ini menggunakan ukuran sentimeter. Jika sudah mencapai 100 cm, maka pada meteran tersebut tertulis 1 meter. Jadi, panjang 100 cm sama dengan 1 meter. Nah, mari kita berhitung yuk. 100 cm tadi adalah 1 meter. Sebaliknya, 1 meter sama dengan 100 cm. Nah, kalau 400 cm sama dengan 4 meter.
Lalu 600 cm sama dengan berapa meter ya teman-teman? Good job, 6 meter. Oke, kita lanjut ya. Di sini ada 750 cm sama dengan 700 cm ditambah 50 cm sama dengan 7 meter ditambah 50 cm. Nah, kalau 880 cm sama dengan berapa ya? 800 cm ditambah 80 cm sama dengan 800 cm dijadikan meter menjadi 8 meter ditambah 80 cm. Oke. Nah, Salman ini mempunyai ice cream. Ice cream ini tingginya 15 cm. Lalu es krim ini berubah tingginya menjadi 12 cm. Nah, kenapa es krim ini bisa berubah tingginya ya teman-teman? Nah, karena es krim ini bisa mencair, adanya peristiwa perubahan wujud benda dari benda padat ke benda cair. Makanya tadi es krim Salman ini bisa mencair, teman-teman. Nah, es krim tadi bisa berubah wujud benda karena adanya perubahan dari benda padat ke benda cair. Kemarin kita sudah mempelajari tentang benda padat, cair, dan gas beserta sifat-sifatnya. Nah, benda-benda ini ternyata bisa berubah wujud teman-teman. Dari benda cair ke benda gas disebutnya menguap. Lalu dari benda gas ke benda cair disebutnya mengembun. Lalu dari benda gas ke benda padat disebutnya mengkristal. Dari benda padat ke benda gas disebutnya menyublim. Lalu dari benda cair ke benda padat disebutnya membeku. Dan dari benda padat ke benda cair disebutnya mencair seperti es krim yang tadi ya. Lalu apa saja sih benda-benda yang mengalami proses mencair ya teman-teman? Es krim, iya es krim tadi termasuk benda yang mengalami proses mencair. Selanjutnya ada apa lagi ya? Lalu ada es batu. Batu ini yang diletakkan di dalam ruangan terbuka lama-kelamaan akan menjadi air. Selanjutnya ada apa lagi ya? Yang biasanya untuk mati listrik. Apa ya teman-teman? Good job! Lilin. Nah, lilin ini akan mencair ketika dibakar. Teman-teman ketika dibakar misalnya pas sedang mati listrik. Lilin yang panjang lama-kelamaan akan berubah menjadi sedikit pendek. Itu karena adanya proses mencair yang karena dibakar ya teman-teman. Lalu ada yang tahu ini apa? Yang biasanya untuk bundanya masak di rumah. Benar, mentega. Nah, mentega ini jika dipanaskan akan mencair, bentuknya akan seperti minyak. Lalu yang terakhir ini biasanya teman-teman suka makan loh. Yang biasa teman-teman makan mencair juga loh. Apa ya? Nah, coklat. Coklat ini jika dipanaskan atau dibiarkan di kena sinar matahari akan mencair juga loh teman-teman. Nah, mengapa sih benda-benda di atas ini bisa mencair? Ada yang tahu? Nah, mencair ini merupakan terjadinya perubahan wujud dari benda padat menjadi benda cair. Peristiwa ini dapat terjadi karena suatu benda mengalami pemanasan atau peningkatan suhu. Nah, jadi mencair nih seperti es batu ini. Nah teman-teman, halaman yang harus dikerjakan
Nah, ini adalah halaman yang harus dikerjakan di halaman 73, kegiatan 3, halaman 82 sampai 83, kegiatan 1 dan kegiatan 2 ya teman-teman. Nah, pada pembelajaran hari ini apa saja yang sudah kita pelajari? Yang pertama tadi kita sudah mempelajari air yang menyerupai bentuk wadahnya. Lalu tadi benda cair yang mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Lalu tadi kita sudah belajar menghitung jarak. Ya, dan menghitung dari sentimeter ke meter. Dan yang terakhir, kita sudah mempelajari perubahan wujud benda yaitu mencair. Baik teman-teman, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya. Alhamdulillah kita sudah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.